Hama ini sangat berbahaya ya. Dia akan memakan daun dan juga akan memakan tunas sehingga menghambat pertumbuhan serta membuat daun-daun itu jelek. Berikut video yang akan saya bagikan untuk para pemirsa untuk mengusir hama ini agar tidak datang-datang ke tempat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Rumah Anggur. Pada video kali ini saya ingin memperlihatkan serta membagikan apa yang ada dan kondisi saat ini ya. Ini hama yang sangat berbahaya sekali untuk pertumbuhan tanaman anggur kita. Ini tanaman yang kemarin saya bagikan pada teman-teman yang nantinya akan saya jadikan konten untuk pembuatan tralis, model tralis ya. Dan sekarang tumbuhnya seperti ini. Nah, karena ini tidak pernah saya semprot menggunakan insektisida karena di sekeliling ini ada banyak buah, maka tanaman diserang seperti ini ya. Ini sangat berbahaya sekali, jadi pertumbuhannya nanti bisa terhambat, daun pun tidak maksimal. Kenapa seperti ini? Biasanya di sini itu lingkungannya itu ya sekitar 200 meter tuh sudah persawahan ya. Kalau persawahan sudah membasmi hama dengan menyemprot padi atau hama-hama lainnya, itu akhirnya larinya ke kampung. Jika kita yang menanam ini tidak mengantisipasinya, maka tanaman kita akan habis. Karena yang masuk ke sini itu bukan hanya hama-hama seperti ini. Ada belalang, ada dan pokoknya berbagai macam hama lah. Akhirnya merusak tanaman kita ya. Seperti ini daunnya rusak, padahal ini nantinya akan saya persiapkan untuk pembentukan tralis, karena ada yang bertanya bagaimana cara pembentukan sistem tralis, dan ini saya siapkan ya. Tanamannya tidak saya robohkan dulu, tetapi saya berdirikan seperti ini. Tetapi setelah saya cek tadi pagi, waduh, diserang hama-hama seperti ini. Padahal kemarin belum begitu banyak, tapi ini hanya satu malam sudah seperti ini. Jika kita biarkan, maka kita bisa mengalami kegagalan, yaitu perencanaan. Yang kita rencanakan akhirnya gagal disebabkan oleh hama. Maka dari itu pada video kali ini saya ingin membagikan pada teman-teman pemirsa bagaimana cara menangani hama tersebut. Karena hama ini itu tidak bisa ditangani dengan cara baik-baik. Yang saya maksud dengan cara baik-baik yaitu dengan sistem organik ya. Karena ini hama ini berbahaya sekali, dia juga mempunyai kekebalan tersendiri. Sehingga jika kita hanya melakukan dengan cara baik-baik, dia tidak akan mau pergi ya. Berikut cara yang akan saya bagikan untuk teman-teman pemirsa. Ini saya siapkan yaitu dua jenis ya. Yang satu decis, yang satu demolis. Kenapa saya ambil decis? Karena decis ini juga aromanya sangat menyengat sekali, karena hama seperti itu kalau mencium aroma-aroma yang sangat menyengat dia akan menjauh ya. Dan demolis saya gunakan untuk sekaligus juga sama fungsinya, tetapi kalau demolis ini untuk mengobati juga ya, bisa untuk mengobati sehingga nanti tanaman akan pulih dan tunas akan bagus. Ini saya siapkan yaitu air 2 liter karena akan saya gunakan masing-masing takaran tuh biasanya ya 1 liter untuk 1 mili ya. Ini karena saya oplos ya, maka akan saya ambil air yaitu 2 liter. Dengan takaran air 2 liter seperti ini nanti akan saya masukkan yaitu decis 1 mili ya teman-teman, biar tidak salah kita gunakan decis 1 mili. Dan untuk teko seperti ini, alat seperti ini itu 2 liter tuh pas seukuran garis ini ya, seukuran garis. Jadi kita nggak usah mengukur lagi. Dan ini akan saya gunakan alat ukurnya itu ditutup ini ya. Tutup ini itu untuk takarannya yaitu 1 mili. Buat teman-teman yang ingin menggunakannya dengan skala kecil, cara ini sangat efektif sekali, yaitu menggunakan tutup atas seperti ini sebagai alat ukur. Terkadang kalau
obatnya, insektisidanya itu kental, itu menggunakan suntikan susah. Tetapi kalau cair ya masih bisa lah. Tetapi kalau modelnya kental itu sangat sulit untuk diambil. Alangkah baiknya dengan cara seperti ini lebih praktis dan lebih mudah ya. Ini masing-masing saya ambil 1 mili dan saya larutkan pada air 2 liter. Ini nanti akan saya gunakan untuk menyemprot, mengusir serta membunuh serangga-serangga yang ada pada daun dan tunas tanaman anggur yang kita tanam. Karena cara ini itu sangat efektif sekali. Pokoknya hama seperti itu sulit untuk ditangani dengan cara baik-baik. Hanya dengan cara inilah kita bisa melakukan agar tanaman anggur kita itu tidak didatangi lagi oleh hama-hama tersebut, sehingga tanaman anggur kita itu daunnya nanti akan bagus, bersih dan mulus. Dan juga ini bukan hanya untuk hama itu saja, tetapi semua jenis hama ya, karena ini sangat keras sekali sebenarnya ya, tapi tidak apa-apa, digunakan untuk masa-masa pertumbuhan. Karena kalau masa-masa pertumbuhan diganggu oleh hama, maka akan memperlambat pertumbuhan yang kita inginkan. Maka dari itu cara ini tuh biasanya kalau kita ingin mempercepat pertumbuhan itu harus 1 minggu sekali, agar tanaman itu tidak diganggu oleh hama-hama yang biasa merusak daun dan memakan tunas. Gunakan semprotan seperti ini, kita semprotkan. Gunakan secara tipis-tipis saja, nggak usah terlalu basah ya, hanya sekedar tipis-tipis saja. Ini juga cara untuk menghemat. Percuma kalau kita gunakan secara banyak-banyak, basah-basah nanti akan terbuang. Alangkah baiknya kita gunakan secara tipis-tipis saja seperti ini ya. Yang penting kita semprotkan secara merata nih ya. Mereka pada kabur dan terbang. Nah, seperti ini. Ini sangat berbahaya sekali kalau untuk tanaman anggur, apalagi jenis bibit ya. Kita rawat dengan hati-hati, setelah paginya kita lihat, wah diserang hama seperti ini ya. Nah, maka dari itu kita lakukan yaitu pencegahan paling tidak ya 1 minggu sekali lah. Ini khusus untuk bibit-bibit yang masih kecil ya, karena bibit masih kecil itu perlu penanganan khusus, perlu perawatan khusus sehingga daunnya itu bisa bagus. Karena hama-hama seperti ini itu sudah sering saya katakan tidak bisa ditangani dengan cara baik-baik. Cara inilah yang efektif dan bagus, dapat menjaga tanaman anggur kita dari berbagai macam hama. Nah, ini kita lakukan pelan-pelan ya, karena di sekelilingnya itu ada yang sudah berbuah. Makanya saya sudah lama sekali tidak menggunakan cara ini, karena di sekelilingnya itu ada buah. Cara ini saya bagikan untuk teman-teman. Saran saya untuk memelihara bibit tanaman anggurnya ya, biar tidak rusak dan pertumbuhannya nanti bisa jelek, daunnya lubang-lubang kan dipandang kurang menyenangkan. Karena seorang penghobi atau penanam anggur itu yang masih kecil yang dilihat itu daunnya. Kalau daunnya tumbuhannya bagus, maka kita akan senang dan melihat pertumbuhan tanaman anggur yang kita rawat itu tumbuh subur ya. Semoga video ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman pemula agar mampu menangani hama tersebut dan juga membuat tanaman anggur di masa-masa pertumbuhan itu bagus sekali, sehat dan tidak penyakitan. Sekian video dari saya, semoga video ini bisa memberi manfaat terutama bagi teman-teman pemula yang masih dalam rangka merawat tanaman anggur. Semoga tumbuh subur, bagus. Dan jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika masih ada ketidakpahaman, kita bisa diskusi di kolom komentar. Bagi yang baru menemukan channel Rumah Anggur, yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jika tidak ingin ketinggalan video selanjutnya, yaitu nyalakan lonceng notifikasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.